Halo guys, jumpa kembali ya kita. Kali ini kita pantau bersama-sama ya untuk hal yang pertama kita cek dari segi perkembangan sektor kripto. Terutama kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin ya dia masih naik turun di area 105, 104 sampai di area 106. Jadi itu adalah range harga kestabilan daripada Bitcoin. Sedangkan kalau kita melihat untuk altcoin lainnya, bisa kalian lihat Ethereum kali ini mencoba untuk recover dan beberapa altcoin lainnya ya ini dalam kondisi merona-rona atau koreksi ya, Bro. Jadi mayoritas keadaannya dalam kondisi yang kurang bagus sih sebenarnya. Oke ya. Coba kalau kita lihat dari range apa ya? Oke, bentar ya. Kita cek dari persentasenya Bitcoin dulu. Kita masuk ke trading view dulu ya, Bro. Kita cek bareng-bareng. Coba kita melihat untuk Bitcoin dominance ya. Adakah BTC DOM? Oke, kita cek bareng-bareng ya untuk BTC DOM. Nah, ini dalam time frame daily, sebenarnya kalau kita lihat dari sini ya, Bro. Bentar, kita turunkan ke sini. Oke, dia itu masih sangat naik ya, Bro. Sangat-sangat naik. Nah, kalau kita lihat, kita gariskan seperti ini dari sini ya. Kita tarik ke sini. Nah, dia masih sangat naik ya, Bro. Bullish. Oke, tapi dia ada prospek nih untuk turun dulu ya. Bitcoin dominance ini ada prospek untuk turun dulu. Kalau kita lihat dari sini, Bro, ya seberapa jauh kan dia akan mengalami koreksi gitu kan. Nah, di sini kalau kita lihat ya pantulannya bisa kalian lihat sendiri di sini, Bro. Dia udah masuk dalam range berapa ya? 618 ini udah kejebol sebenarnya. Terus dia naik sampai di zona 0,78 tapi dia terpantul ke bawah ya kan. Pantulan ke bawah ini nanti mau sampai mana kita cek ya. Seberapa jauh nih dia bisa koreksi ini untuk Bitcoin dominance. Kalau ini terjadi koreksi untuk Bitcoin dominance, Bro, ini akan sangat-sangat bagus bagi perkembangan altcoin. Oke. Coba kita lihat mungkin loh ya Bitcoin dominance bisa turun dulu sampai di persentase sini 618. 618 itu persentasenya di kisaran 62,94. Nanti kalau Bitcoin dominance bisa di area 62, mungkin di sini altcoin akan diberi napas ya, Bro. Oke. Terus di sini kita akan membahas perihal si Pi Network, Bro, ya. Karena banyak yang bertanya, tolong bahasin lagi untuk Pi Network ya. Oke, coba kita lihat Pi Network. Oke. Pi. Untuk Picoin sendiri masuk dalam sektor kripto aja lebih enak. Oke, kita ambil dari OKX ya. Sebenarnya kemarin sempat kita bahas juga untuk Picoin ini. Cuman kita bahas lagi. Ini dalam time frame daily ya. Dalam time frame daily-nya seperti ini belum ada tanda yang bisa kita ambil lah ya, Bro ya. Kalau dari daily karena chartnya masih seperti ini kan. Dia cenderung masih konsolidasi di area sini, di area resisten yang ini ya, Bro ya. Nah, di sini dia masih konsolidasi. Kita gambarkan aja biar enak. Nah, dia itu masih konsolidasi, Bro, di sini, ya. Nah, di sini dia masih tertahan lah ya intinya di area sini. Tapi kalau kita gambar seperti ini kan ketutup, makanya kita nggak suka ya. Kita hapus dulu, kita turunkan time frame ke 4 jam. Jadi kita akan cari itu ya area-area untuk entry lah ya. Kalau kita masih yakin prospek dengan kinerjanya si Pi Network. Oke, kita cek bareng-bareng ya. Untuk Pi Network sendiri mungkin ada area-area DCI yang cukup enak gitu ya, Bro, untuk kita pantau bareng-bareng. Jadi harga saat ini kan berkisaran di berapa nih? Di area 65, 64 gitu ya, Bro ya. Jadi jika si Picoin ini nanti berhasil menembus dan bertahan di zona 656, 656 itu di mana ya? 656, 68. Nah, ini ya, Bro ya. 659 kita ambil di area 656-nya itu nah 6 ya di kisaran harga ini, Bro. Oke lah ya diambil di area 66 ini ya, 656 atau 66. Nah, ini sebenarnya di sini, oke. 658-an. Nah, kita coba gambarkan dulu ya. Kita ambil garisnya yang enak pakai ini aja lah. Oke.
Di kisaran sini ya Bro ya, 656-an. Nah, kalau si Picoin itu mampu ngejebol di area ini ya, dia mampu ngejebol di area ini, maka prospek daripada Picoin mungkin akan mencapai di area 67. 67 itu di kisaran sini Bro ya. Di kisaran ya ini ya mungkin ya, 67 itu di sini. Oke, di kisaran swing high-nya inilah ya di area sini 68 atau 67 di kisaran harga tersebut Bro. Karena mungkin akan di area 675, 676 sampai di area 68. Oke. Nah, jika prospek ini terus berlanjut, maka PAI ini berpotensi untuk naik sampai mana? Untuk sampai range harga sini, Bro. Ya, sampai di kepala 7460 atau di area 75-an. Nah, terus di sini, Bro, area DCI terbaik ya. Oke. Jadi kalau kita mengacu pada area DCI, bentar ya kita cek-cek dulu. Nah, untuk area DCI sih sebenarnya bagusnya di mana ya? Itu di area 0,58 sama 0,6 Bro, ya. 0,58 ini 0,58 itu di mana ya? Kita cek bareng-bareng 0,57. Nah, di area sini sebenarnya ya. Di range harga inilah ya. Jadi kalau kita lihat bersama-sama di sini kita ambil zonanya ini 0,58-an di sini, Bro. Ini kalian bisa DCI terlebih dahulu di sini, Bro. Ya, bisa DCI berapa persen gitu kan. Sampai di area 0,62 itu cukup bagus ya untuk DCI daripada si Picoin. Terus harga paling rendah itu berada di area 35 sama 45. Harga tengah-tengah itu di area 55 sama di area 48 ya. Area 55 kita taikan time frame-nya aja biar enak ya Bro ya. Ke daily. Area 55, oke. 55 itu di bawah sini. Nah, ini ya Bro ya, area 55. Jadi ini yang pas lah 56 atau 55 di sini ya. Oke, kalau 55 itu swingnya Bro ya, di swingnya sini. Oke, nah ini ya, ambil di swingnya ini. Kalau area 55 di sini. Nah, jadi kalian bisa ambil posisi di area 58, di area 55, ini kalian bisa di CI di area tersebut. Terus terendahnya itu kan di area kepala 35 sama 45 ya. Kalau kita mengacu kepala 35, bentar ya. Kita kecilin dulu, Bro. 35 ini di bawah ini kepala 4. Terlalu jauh di 35 ya. Jadi kita ambilnya di area 45 aja, Bro. Kalau 35 kayaknya kecil kemungkinan. Kalau 45 mungkin di kisaran sini ya. Swing low. Bentar kita beri tanda dulu nanti kita turunkan time frame-nya. Di 45. Turun lagi. Nah, ambil aja di sinilah ya. Oke, kita ambil aja di sini. Di area 45 ini kita coba turunkan time frame ke 4 jam. Nah, kalian bisa lihat sendiri nanti, oke. Nah, di sini Bro pas banget ya. Area 45 adalah area support pertamanya. Jadi ini pas banget kalau kalian ingin DCI yaitu di area 45, yang berikutnya di area 55 ya kan. Terus yang berikutnya itu di area 58. Itu adalah area yang cukup bagus sebenarnya ya untuk DCI daripada si Picoin. Nah, untuk saat ini mungkin kita bisa melihat dulu ya Bro sedikit lah ya dari persentasenya. Di sini kita ambil dari swing low-nya. Nah, mungkin si siapa ini Pi Network ya, kalau dia mau recover, dia bisa juga nih recover sampai di range harga kepala 72, sorry 70 29-an. Bisa ya Bro ya. Bisa ke area tersebut dulu karena di sini masih ada area gap. Kemarin sempat kita bahas di sini ada area gap. Ini masuk dalam kategori range zona golden ratio-nya ya, antara 0,5 sama 0,618. Jadi bisa dikatakan area ini cukup bagus ya untuk kita taking profit nantinya. Nah, di area sini itu cukup bagus untuk kita melakukan TP atau taking profit sekitar ya mungkin 50% Bro ya. 50%-nya kita taking profit di sini, ya price berikutnya targetnya yaitu di area sini yang masuk dalam kategori berapa tadi Bro ya? 0,78. Nah, ini adalah area yang cukup bagus juga untuk kita taking profit si Picoin ini ya Bro ya. Nah, tapi kalau untuk prospek jangka panjang Bro, mungkin dia bisa nih ya. Dalam time frame 4 jamnya dia bisa sampai di zona 1618 yaitu di area 0,91 dolaran sampai di price-nya 2618 yaitu di area 1 dolaran. Oke, tapi kita memiliki target yang cukup ambisius juga ya sebenarnya untuk Pi Network ini. Semoga saja Picoin ini ya dalam waktu dekat dia bisa
ke zona mana ya? Dalam waktu dekat itu kita ganti warnanya lah ya. Masa oyen kayak gini nggak enak dipandang. Merah gimana? Kurang enak ya. Biru, oke lah ganti biru ini enak kali. Oke. Nah, jadi di sini ini kita ganti warna, janganlah ya, masa diganti warna terus sih, iya. Biar agak jelas gitu Bro sebenarnya ya, kita ganti ke kuning aja, oke. Nah, sebenarnya gini Bro, untuk Paycoin sendiri kalau kita berbicara untuk jangka panjang masih oke sih ya, selama timnya mau melakukan keterbukaan masih oke, worth it lah ya. Jadi untuk saat ini mungkin ya Bro ya, coba kita lihat turunkan ke 2 jam dulu. Nah, untuk saat ini kalau kita lihat sebenarnya dari time frame 2 jam ini cukup bagus ya untuk Litecoin itu sendiri, karena kita mengacu pada pergerakannya di sini Bro ya. Dia cukup strong naik ya, dia cukup strong, line-nya naik, cuman dia masih tertahan tuh di area sini ya, di area kisaran sini. Setelah nyentuh sini dia pasti kebanting lagi ke bawah Bro. Udah 2 kali dia ngecoba ya, satu, 2, ya hampir 3, 4 ini Bro ya, udah 4 kali ngecoba dan kali ini apakah ngecoba? Ya kalau ini kejebol Bro ya, yang kelima ini kejebol, price target berikutnya ya ini Bro. Kalian bisa ambil tipis-tipis di area 67 sampai di kisaran harga sinilah ya. Kita ambil di swing low-nya yaitu di area 0,70-an. Semoga saja dalam waktu dekat bisa ke situ. Amin. Oke, jadi area entry udah kita bahas ya. Kalian tinggal nerapin aja untuk entry. Area TP juga kita udah bahas di sini. Kalian bisa terapin juga ya Bro ya. Oke, mungkin ini dulu tentang Paycoin. Semoga sedikit membantu ya. Tetap semangat kawan.